people, masih bersama dengan saya Roy Setiawan di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Hari ini kita masih berada di seri tentang finance, tentang Kingdom Finance, tentang bagaimana kita belajar mengelola keuangan, tentang berkat yang telah disediakan oleh Tuhan. Dan edisi kali ini kita akan berbicara tentang investasi. Saya percaya ini adalah sesuatu yang menarik, yang perlu kita lakukan ya, karena berkat yang Tuhan percayakan kepada kita tentunya perlu kita kelola dengan baik, sehingga salah satunya adalah dengan menginvestasikan itu kepada beberapa hal tertentu. Dan hari ini bersama dengan saya ada Bapak Yuwono Sudirgo. Selamat datang Pak, Shalom. Shalom, selamat malam Pak Roy. Ya, senang sekali dan terima kasih Pak Yuwono bisa bergabung bersama dengan kami di program podcast GBI Rock Surabaya. Kalau bicara tentang investasi, sebetulnya investasi itu apa Pak Yuwono? Ya, saya sering ditanya itu sama orang, Pak. Mungkin lebih seringnya tuh pertanyaannya begini, Pak, saya ini punya uang sejuta, enaknya dibeliin apa ya, Pak ya? Nah, itu kadang-kadang pertanyaan yang saya susah jawab, Pak. Karena apa? Karena jawabannya kembali ke diri sendiri ya. Artinya kita berinvestasi itu alat untuk mencapai tujuan ya. Jadi misalnya nih, kalau saya gambarkan ibarat ya, saya mau beli apalah ya, sembako gitu ya, ke mana? Ke toko yang jaraknya 2 kilo dari rumah saya. Nah, saya baru bisa jawab, naik sepeda aja, goes, sehat gitu ya. Karena 2 kilo masih bisa dijangkau. Tapi naik tokonya 20 kilo, ya saya jangan nyuruh naik sepeda, Pak. Sampai sana pulang pingsan. Naiknya mungkin motor ya, mobil gitulah, kendaraan bermotor. Karena 20 kilo, alatnya ganti, berbeda ya. Karena jaraknya juga berbeda, 2 kilo dengan 20 kilo lah. Kalau tokonya 200 kilo, ya alatnya udah ganti lagi, Pak. Naik kereta aja kan gitu ya. Atau naik pesawat. Nah, itu alat menuju tujuan itu, mau kemana kita, itu tergantung berapa lama kita mau mencapai tujuan itu. Nah, baru kita bisa menjawab. Jadi sejuta tadi misalnya, saya mau pakai untuk rencana anak saya mau sekolah 3 tahun lagi. Nah, saya bisa jawab kalau begitu ya. Oh, tempatkan di misalnya ori, ini sedang dijual nih ori ya dari pemerintah, itu hasilnya 5%, terus kemudian masih bisa untung kalau dijual suku bunga rendah, terus kemudian memang jangka waktunya jangka menengah. Jadi persis dengan tadi jarak toko, investasi itu ada jarak tempuh. Jadi ada yang namanya jarak pendek yang mau dicapai setahun 2 tahun lagi, misalnya setahun lagi mau dipakai uangnya. Jadi itu namanya investasi jangka pendek. Pilihannya alatnya ada beberapa, contohnya deposito berjangka. Makanya kalau deposito kan cuma setahun, nggak ada yang 10 tahun ya. Atau reksadana pasar uang, seperti itu alatnya. Begitu jaraknya udah 2 kilo tadi, alatnya motor. Nah, berarti alatnya mencapai juga berbeda. Kita pakai ori, karena ori itu berjangka 3 tahun. Nah, anaknya kan memang baru mau dipakai uangnya 3 tahun lagi. Nah, kalau dia masih panjang, wah buat nanti saya pensiun 10 tahun lagi. Nah, alatnya ganti lagi tadi ya. Naik kereta yang jaraknya jauh, alatnya mungkin sekarang saham gitu. Jadi ada jangka pendek, setahun 2 tahun mau dicapai, ada jangka menengah, 3-5 tahun, dan kalau udah lewat 5 tahun disebut jangka panjang. Nah, alat untuk mengejar tujuan, mencapai tujuan itu yang disebut dengan investasi gitu, Pak. Pak Yuwono, kalau begitu wajibkah sih sebetulnya kita untuk berinvestasi itu, Pak? Nah, kalau nggak punya alat, ya kita jalan kaki toh, Pak. Pasti lebih pingsan lagi gitu kan. Makin berat kan, mau ke Surabaya, Jakarta jalan kaki lah, tahun berapa nyampainya begitu. Jadi wajib berinvestasi. Karena setiap orang hidup kan pasti punya tujuan ya Pak ya. Kecuali sudah hidupnya nggak punya tujuan, saya terserah, wes besok mau kayak apa terserah, begitu. Udah nggak punya tujuan ya saya susah ngomong ya. Tapi selama kita masih hidup dan punya semangat, punya tujuan hidup, nah, kita wajib berinvestasi untuk mencapai tujuan tadi, Pak. Ya, jadi wajib ya untuk kita berinvestasi teman-teman untuk mencapai tujuan kita. Lalu kemudian kalau kita ditanya mengapa kita harus berinvestasi, ya itu tadi kembali lagi Pak ya. Iya. Tujuan yang kita mau capai gitu ya.
Iya, alasannya kalau bicara keuangan gini, harga barang itu naik Pak, terus-menerus. Itu yang disebut inflasi ya. Jadi kalau misalnya harga barang naiknya lebih cepat daripada gaji kita atau nilai uang kita, berarti daya beli saya kan turun. Bakso semangkok dulu 10.000 bisa makan sendiri Pak. Kalau sekarang 10.000 jangan-jangan ya nggak kenyang ya. Seperti itu, harus butuh 20.000 mungkin satu mangkok. Nah, untuk mengejar gaya hidup yang tidak turun tadi, ya supaya bisa makan kenyang, ya saya harus punya nilai yang lebih tinggi kan, bukan 10.000 gitu. Istilahnya kalau tadi saya jalan kaki nggak pakai alat, maka saya kesalip sama yang lain. Nah, harga itu nyalipnya lebih kencang, Mbak, lebih cepat gitu istilahnya. Jalannya daripada gaji kita. Makanya ya kita butuh alat yang namanya investasi supaya kita lebih dulu nyampe daripada harganya yang nyampe begitu. Sehingga berapapun harga barang tadi yang kebutuhan pokok kita, beras naik suatu hari, apapun pasti naik lah, uang sekolah anak naik, kita sanggup membayarnya gitu. Ya. Kalau ada yang tanya, enggak lah, saya nggak mau investasi, saya hanya mau menabung saja. Nah, kira-kira sama nggak Pak menabung itu dengan investasi, Pak? Nah, beda. Menabung itu jalan kaki tadi itu, Pak. Pasti kesalip sama harga-harga, Pak ya. Apalagi tabungan sekarang ada yang nggak berbunga lagi ya. Kalau bank yang terbesar itu nol loh. Saldonya kalau mau berbunga, bunganya cuma 1%, tapi harus saldonya semiliar ya kan nggak mungkin juga toh. Jadi kita kapan nyampainya tujuan kita kalau begitu caranya? Jadi beda ya antara menabung dengan berinvestasi itu tentu sudah pasti dua hal yang berbeda. Ya, Kalau misalkan mau diprioritaskan ini Pak, ini kira-kira mana yang perlu kita prioritaskan dulu Pak? Antara menabung dengan berinvestasi atau dua-duanya harus ya jalan? dibagi dua. Misalnya ada kelebihan kan, kita bicara nabung atau investasi selalu harus dari kelebihan ya. Kan nggak mungkin saya ngutang terus kemudian investasi, jangan. Kecuali ada tertentu lah, nanti misalnya beli rumah, ada DP, boleh pinjem karena alasan tertentu. Harga rumah yang properti yang naiknya lebih kencang lagi, lebih cepat lagi. Jadi kita boleh pakai kendaraan namanya kredit pemilikan rumah gitu ya. Dan harga rumah kan masih naiknya juga lumayan bagus. Rumahnya punya kita, ya kan? Bunga KPR-nya rendah, itu masih diizinkan istilahnya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya, untuk menabung atau untuk berinvestasi yang tadi misalnya beli reksadana, beli ori, itu sebaiknya dari uang lebih. Nah, berarti pendapatan kita dipotong dulu biaya hidup saya. Nah, itu ada sisihkan lebih awal ya, tentunya di awal ya. Sisihkan lebih awal, misalnya 10% atau 20%. Ya, itu ibarat zaman dulu Yusuf waktu dapat hikmat menghadapi 7 tahun kekeringan yang akan datang, selama ada gaji, selama ada kelimpahan, sisihkan 1/5, berarti 20% idealnya. Nah, 20% surplus itulah yang dibagi, mungkin ada 5% ditaruh di tabungan, itu butuh buat perputaran sehari-hari, ya karena nggak ada bunga nggak apa-apa, tapi jumlahnya nggak usah besar, targetnya paling nggak buat 3 bulan hidup cukup, gitu ya, punya tabungan lah, jangan sampai ngutang ya. Ini ready, cash, tidak akan turun nilainya, walaupun nggak ada bunga, nggak apa-apa, tapi saldonya juga cuma sedikit, 3 bulan biaya hidup. Tapi kalau sudah bicara yang tujuan yang panjang tadi, buat pensiun nanti, buat anak sekolah, nah ini mungkin 15%-nya diberikan yang tadi kendaraan yang lebih kencang larinya dari harga sekolahnya, gitu ya, harga kenaikan uang sekolahnya, itu diinvestasikan. Ya, bisa tergantung nanti anaknya kalau sekolahnya masih lama, buat kuliah 10 tahun lagi, ya bisa ditaruh di saham, bisa ditaruh di instrumen yang buat jangka panjang. Jadi dibagi. Nah, sebagian tetap diisi di tabungan, karena ini penting ya, darurat itu nomor satu kan, ini dulu yang cair. Ya. Yang investasi kan nanti, ya pakainya nanti, cairnya nanti. Jadi dua-duanya penting, tapi membaginya proporsional, targetnya beda. Yang tabungan memang untuk namanya likuiditas, gampang diambil gitu ya, walaupun nggak berbunga atau kecil sekali, tapi yang hasilnya cukup besar, ini dipakai untuk mengejar yang tadi tujuan jangka yang lebih panjang, lebih jauh. Seperti itu, kayak naik kereta kalau jarak jauh, Pak. Dan cepat, lebih cepat daripada naik sepeda kan. Sampai ke Malang, sampai Solo misalnya begitu, dari Surabaya. Nah, itu memang apa ya, alokasikan dana yang ada kelebihan dana tadi untuk dua hal ini secara berimbang. Tetap dibagi. Dibagi ya, jadi dua-duanya tetap harus jalan Pak ya. Benar. Kalau tabungannya udah cukup, nah cukup tadi kan 3 bulan sampai 6 bulan cukup. Ini boleh berhenti diisi pundi-pundi tabungan celengannya ini. Nah sekarang full ke investasi gitu, karena tabungannya udah cukup ya. Kalau ngomong tentang saham ini Pak,
Dan juga ada satu lagi yang sekarang ini lagi tren ya, cryptocurrency. Kalau menurut pendapatnya Pak Yuwono seperti apa Pak saham dan cryptocurrency itu Pak? Nah, saya sebenarnya tidak berbicara kalau kripto itu sebenarnya mata uang ya. Nah, mata uang itu mata uang komunitas. Kalau dulu mata uang ada dolar, ada yen ya, ada euro seperti itu. Nah, kripto itu government money istilahnya ya, mata uang negara. Nah, kalau ini mata uang komunitas, istilahnya fiat. Jadi kalau mata uang bagi saya itu bukan alat investasi, itu alat bayar. Jadi kalau kita menggunakan mata uang sebagai alat investasi, saya jawab dulu yang kripto ini ya. Itu kayaknya lagi-lagi salah pakai alat gitu ya. Jadi tadi misalnya kita alat sepeda, alat motor, alat mobil kan mencapai tujuan karena memang itu buat transport. Nah, tapi ini alat bayar berarti kan sebenarnya bukan alat yang kita pakai atau kita dudukin untuk mencapai tujuan kita. Nah, banyak orang akhirnya berharap karena tren aja. Oh, ini pergerakannya cepat, naiknya tinggi, tapi jebloknya juga cepat kan begitu ya. Jadi tujuannya kurang pas kalau buat investasi. Bahkan bagi saya itu lebih tepat spekulasi kalau kita gunakan menimbun ya untuk berinvestasi. Tapi kalau tujuannya untuk bayar, boleh-boleh aja. Ya anak saya misalnya sekolah di luar negeri, butuhnya bayarnya dolar ya. Jangan bayar pakai yen ya. Kita harus belinya pakai dolar. Jangan pas nanti anaknya mau bayar uang sekolah di sana, tolong ditransfer Pak, ini besok bayar uang sekolah dolar. Aduh, aku punyanya yen apa? Yen ono duitnya tak bayar ya. Anaknya nggak sekolah Pak. Jadi alat bayar itu butuh, tapi jangan nimbun dolar begitu. Karena apa? Ya kita bisa pakai alat yang lain. Tadi saham itu alat untuk investasi, emas misalnya alat investasi. Pas gilirannya, ini emas buat jangka menengah, saham buat jangka panjang ya. Pas gilirannya anak kita kuliah 10 tahun lagi, emasnya dijual, sahamnya dijual, tukerin dolar, karena memang waktunya bayar uang sekolah, dia mau sekolahnya di luar, gitu. Jadi nggak cocok kalau dolarnya disimpan dari sekarang, itu nggak cocok. Nyimpennya emasnya boleh, sahamnya boleh. Nah ini kalau bicara perbedaan. Yang emas dan saham itu alat investasi, ya mirip kendaraan tadi untuk mencapai tujuan. Tapi kalau yang kripto ini, termasuk dolar sekalipun ya, itu mata uang, alat bayar, bukan alat investasi. Gitu. Banyak orang nggak ngerti, kemudian akhirnya salah kaprah begitu Pak ya. Benar, ya karena untuk investasi kan harus belajar ya Pak ya. Kalau nggak belajar ya gitu, mudah ikut-ikutan atau malah akhirnya salah gitu. Ya, kalau ngomong saham itu sebetulnya tadi Pak, seperti Pak Yuwono bilang itu instrumen untuk jangka panjang Pak ya, betul Pak ya. Betul. Kalau ada yang memanfaatkan biasanya saham itu untuk instrumen jangka pendek, menurut Pak Yuwono, itu nggak salah sebenarnya ya, nggak salah. Tergantung kerjaan kita lagi apa. Karena tadi investasi sebenarnya bicara basic ya, itu ada 3. Investasi pertama itu investasi sektor real. Sektor real ya orang buka toko, orang buka bisnis, buka pabrik, itu kan investasi juga sebenarnya. Dia nyetor modal, terus kemudian dia buka usaha, buka kafe, buka restoran, itu investasi. Ya, ini sektor real. Kalau tadi cerita ori, cerita apa saham begitu ya, atau sekarang emas bisa beli juga digital. Nah, ini investasi sektor keuangan ceritanya ya. Atau bahkan beli properti, ya properti masih real, tapi akhirnya ujung-ujungnya juga passive income. Jadi keuangannya lebih ke pasif. Kalau toko kan harus dijagain tokonya, Pak, jangan ditinggal. Ya. Nah, yang ketiga nanti paling penting bagi saya, nanti saya akan closing akan cerita ini ya, investasi nilai keuangan atau value. Nah, ini biasanya berlaku buat keluarga, pasangan dan anak-anak. Karena apa? Kalau punya yang 2 ini, nggak punya yang ketiga, habis Pak, berapa aja ya, berapa aja habis pasti. Karena dia nggak bisa megang duit, nggak bisa punya nilai uang, serakah dan seterusnya, akhirnya pasti bablas, sewa hilang tuh 12. Nah, makanya harus balance 3 ini. Nah, kalau saya bicara yang tadi saham, sebenarnya itu investasi keuangan, tapi kalau saya lakukan setiap hari, nah jadi kalau istilahnya saya ini nganggur, work from home, di PHK, nah ini banyak orang akhirnya buka rekening saham, nah dia jam saham buka jam 9 sampai jam 3, dia istilahnya menteleng di depannya komputer gitu ya, dia buy saham, buy sell, sebenarnya dia sedang bisnis itu, seperti buka toko, cuman bedanya kalau buka toko kan,
Dia telepon kalau aku habis, misalnya buka bahan kelontong ya, gula habis kirim, jual. Ya dia kan beli 1.000, jual 1.100, dagangnya begitu ya. Nah kali ini yang didagangkan saham, BCA habis ya, dia beli BRI gitu, sampai Telkom habis ya, laku ya, dia beli barang yang lain apa yang murah. Seperti itu persis. Boleh-boleh aja, tapi sebenarnya itu sedang berbisnis, bukan berinvestasi. Ya, investasi yang jenis pertama tadi, investasi yang bisnis, yang sektorial. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau dia punya waktu. Kalau dia karyawan, dia pelayanan, ya jangan gitu ya. Loh, tokonya ditutup ya diambil orang gitu, barang-barangnya diambil orang. Nah, itu sahamnya, apalagi soal sahamnya bukan yang benar gitu, yang gorengan ya. Ditinggal sebentar aja gosong Pak, nggak dibalik Pak. Namanya juga jangan gorengan. Dari 500 tiba-tiba 700, besok udah 300 gitu, jeblok ya, karena nggak dijaga tokonya. Barang-barangnya pasti hilang semua. Persis dengan berbisnis. Tapi kalau saya karyawan, saya beli saham, sahamnya benar, ditinggal tidur, ditinggal kerja, sahamnya naik terus. Ya, itu mirip kita nanam pohon, kalau pohonnya benihnya bagus, benar, ya tiba-tiba dia udah tinggi, udah berbunga, sebentar lagi berbuah ya. Ya buat long term. Jadi misalnya kalau saham itu ibarat nanamnya pohon yang buah-buahan, yang 4 tahun, 5 tahun baru berbuah ya, atau pohon jati yang 10 tahun baru batangnya besar, kalau dijual bisa banyak hasilnya gitu. Ya jangan nanam pohon cabai yang 3 bulan terus kemudian udah panen, ya itu jangka pendek ya tadi ya. Terus kemudian dibiarkan ya busuk Pak kayak gitu ya. Jadi ibarat investasi saham tuh boleh-boleh aja, ditinggal aja pasti tumbuh kalau benihnya benar. Nah, memang perlu belajar ya. Kita kerja yang lain, aktivitas yang lain, biarkan ini investasi keuangan saham ini akan tumbuh, nanti kita petik hasilnya 5 tahun lagi pas sudah ada hasil atau ada buahnya. Ya. Pertanyaan terakhir ini Pak, bagaimana cara kita berinvestasi yang aman gitu Pak? Pertama harus belajar pasti. Ya mirip orang belajar berenang loh Pak. Jadi kalau orang belajar berenang itu kan pertama ya harus ada gurunya lah ya. Bertanya paling enggak atau melihat paling enggak ya. Tapi jangan ikut-ikutan. Orang berani ya nyemplung ya. Kolamnya 3 meter. Terus kita ikuti pakai baju renang, terus kemudian nyemplung, ya tenggelam Pak. Walaupun kemarin belajarnya teori gitu, teorinya bagus. Kalau kayak dada, oh begini, tangan di depan, kakinya kayak kodok, dan seterusnya. Ya tapi teori kalau nggak pernah nyemplung kan ya nggak pernah pinter. Ya pertama belajar, tapi nyoba juga nyemplung. Nah kolamnya, kolam mana, jangan malu. Ya seperti reksadana, dengan 100.000 aja udah bisa, 10.000 udah bisa. Terus emas juga sekarang bisa beli 0,00 gram di platform digital yang sekarang udah on hand semua Pak, pakai komputer, pakai laptop semua, pakai apa HP semua ya, nggak usah ninggalin kantor, nggak usah ngantri seperti itu. Nah setelah belajar nyobalah dengan jumlah kecil gitu. Ori bisa 1 juta ya, coba aja. Buka saham juga 5 juta cukup seperti itu. Ini ibarat kita nyemplung ke kolam, tapi kolam mana? Nanti kalau gelegepan ya berdiri aja tidak bakal mati kok ya. Jangan malu, kok saya sampingnya istilahnya anak kecil semua. Ya tidak apa-apa namanya belajar ya. Nanti kalau udah pinter, masuk kolam yang ya sedadah ya. Jadi kalau tenggelam ya jinjit dikit gitu masih bisa bernapas ya. Kalau sudah ahli, mau di kolam 3 meter, mau di laut, ya itu makin cepat Pak. Pinter berenang kan akhirnya ya kita bisa menguasai situasi keadaan. Memang belajar, praktek, bertanya dulu belajar ya, terus kemudian praktek mulai dari jumlah kecil, nah baru kita masuk ke kolam yang lebih besar. Itu step-step untuk berinvestasi. Ya, itu dengan demikian kita bisa investasi secara aman Pak ya, dengan cara belajar secara serius sehingga kita bisa melakukan dengan benar gitu Pak. Ya, jangan ikut-ikutan, jangan tidak belajar, pengen langsung pinter ya tidak bisa lah Pak. Nanti ada robot zaman sekarang nih Pak, belajarnya sama robot, robot itu bikinan manusia ya, yang pinter robotnya, kita nggak pernah pinter Pak. Itu mirip kalau kita ke kantor ya, atau jalan kemana lah tiap hari, yang rutin tiap hari ke sekolah misalnya. Sekarang ini ada alat toh Pak, robot yang namanya Google Map, bener ya. Nah kalau saya tiap hari naik kendaraan misalnya, terus lihatnya Google Map dipantau, turn right, turn left ya, terus nyampe Pak tujuannya barangkali. Begitu ini sinyal habis, pulsa habis atau apalah ya, nggak ada sinyal, itu nggak nyampe sekolahan, nggak nyampe kantor loh Pak. Padahal tiap hari kita lewat situ ya. Itu namanya orang nggak pernah belajar,
ya belajar sama robot, sekalipun saya dipandu mungkin jalan mana yang nggak macet ya, dipandu sama alat ini, robot yang satu ini Google Map namanya, ya saya paling nggak ngeliat lah, oh habis toko yang warna biru belok kiri kan begitu ya Pak ya. Tetap mesti belajar juga. Jadi lain kali nggak tergantung ini, memang kitanya sudah pinter gitu, nyampe ke tujuan kita. Itulah berinvestasi. Boleh belajar, termasuk ke alat tadi robot, tapi tidak bisa. Terus saya nggak belajar menggantungkan ke robot, percaya 100% nggak mungkin salah, bohong. Ya namanya buatan manusia, buatan Tuhan aja kadang bisa error ya. Kalau capek kita, apalagi ini ya, faktor errornya tinggi banget kalau udah nggak ada sinyal ya pasti error. Nah, itu pesan sponsornya, belajar sebelum bayar, teliti sebelum beli. Itu pesan untuk berinvestasi. Ada closing statement Pak Yuwono mungkin untuk. Nah, itu barusan saya sebutin. Ya, teman-teman mesti belajar berinvestasi ya, sebelum membayar, bertanya, belajar, tapi jangan juga takut dan tidak berani mencoba ya. Nah, silakan mencoba. Nah, tujuan kita sederhana sebenarnya mengalahkan harga yang naik tadi, mengalahkan inflasi. Inflasi Indonesia itu 6% dalam jangka panjang 10 tahun. Jadi jangan berharap juga untung besar misalnya 50% sebulan atau setahun, nggak perlu ya. Kita bisa lebih cepat kok dari inflasi. Ya, kita nyampe duluan tujuan kita, jangan khawatir. Selama kita belajar, nah pakailah alat-alat yang tersedia di pasar, ada banyak, tapi pilih yang memang kita kuasain. Jadi naik sepeda pun harus belajar naik sepeda, naik motor belajar naik motor. Tapi harus coba di starter atau digenjot sepedanya baru bisa nyampe ke tujuan. Belajar dari hal sederhana, praktekkan dulu, dan terus monitor hasilnya. Ya, pasti kita akan sampai ke tujuan kita dengan berinvestasi. Ngomong-ngomong ini bisa belajar ke Pak Yuwono berarti ini ya. Oh, silakan ya. Boleh nanya gratis. Tapi yang invest ya duitnya sendiri ya. Baik Pak Yuwono, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan pada episode kali ini. Pembicaraan yang singkat tapi mendalam dan memberikan kepada kita insight yang benar tentang investasi supaya kita tidak ikut-ikutan, tetapi kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa sampai ke tujuan. Demikian rekan-rekan untuk episode kali ini. Saya percaya pembicaraan kita tentang investasi pada episode kali ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan tetap nantikan di program podcast GBI Rock selanjutnya di Kingdom Insight is Gift for You.